Halo guys, balik lagi dengan aku Dawi. Nah, hari ini kiranya aku ingin bahas santai-santai mengenai bagaimana sih caranya merawat landak mini dan bagaimana caranya memelihara, serta apa aja yang harus kita siapkan ketika kita ingin memelihara landak mini. Dan juga tidak lupa akan aku bahas apa aja sih suka dukanya ketika kita memelihara dan ingin menernak landak mini guys. Nah, tentunya sebelum kalian menonton lebih lanjut video kali ini, ada baiknya kalian klik tombol subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin video-video yang menarik lainnya guys. Serta jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian berlangganan secara gratis di channel YouTube aku. Oke, kalau sudah kita lanjut aja ke videonya. Nah, oke guys, seperti yang aku sebutkan di awal tadi, kali ini kita akan bahas bagaimana sih caranya merawat landak mini, serta apa aja yang harus kita siapkan sebelum kita memelihara. Karena memelihara landak mini itu mudah loh guys. Nah, jadi memelihara landak mini itu mudah sekali. Namun ketika kita memelihara landak mini, pastinya ada suka dukanya dalam kita memeliharanya. Nah, yang pertama mungkin kita akan bahas apa aja sih yang harus kita siapkan sebelum kita memelihara landak mini. Nah, mungkin dari versi aku yang harus kalian siapkan itu pertama adalah tentunya waktu dan juga budget guys, atau juga biaya untuk membeli landak mini dan juga menyiapkan apa-apa aja yang diperlukan oleh landak mini yang ingin kalian pelihara. Nah, setelah kalian menyiapkan waktu dan kalian yakin ingin memelihara landak mini dan juga kalian memiliki uang untuk membeli peralatan serta landak mininya. Nah, tahap pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan tempat buat landak mininya guys. Nih, buat tempat aku merekomendasikan beberapa tempat buat kalian menaruh landak mininya. Yang pertama, kalian bisa pakai keranjang buah seperti ini guys. Nih, jadi kalian bisa pakai keranjang buah seperti ini. Keranjang buah seperti ini juga bikin landak mini sangat nyaman guys, karena dia itu tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi sehingga membuat landak mini itu seperti berada di dalam gua guys. Seperti berada di alamnya sendiri. Karena tutupnya itu seperti inilah. Nah, rendah kan? Nah, jadi kalau kalian pakai keranjang buah seperti ini, kalian taruh aja plastik, kalian pasangkan plastik seperti ini guys, biar nantinya ketika kalian menaruh alas buat landak mini tersebut, alasnya tersebut tidak jatuh, nah, atau tidak berceceran. Pertama kalian bisa pakai keranjang seperti ini, nih keranjang buah ya, atau kalian bisa pakai keranjang-keranjang yang lainnya. Yang penting ketika kalian pakai keranjang seperti ini pastikan ada tutupnya, karena kalau tingginya seperti ini doang biasanya landak mini bisa naik dan kabur guys. Nah, tempat yang kedua yang aku rekomendasikan, kalian bisa pakai box trailer seperti ini. Nih, kalau kalian pakai box trailer seperti ini, biasanya landak mini itu walau tanpa tutup pun tidak bisa kabur. Nah, dan kalian tidak perlu menyiapkan plastik lagi buat menjadi penghalang bagi alas serbuk kayunya. Nah, kalian bisa dapatkan box trailer ini biasa di toko pecah belah. Ukurannya itu kurang lebih kalau nggak salah ini lebar 30, panjang 40, tinggi 30 kalau nggak salah guys, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sedangkan ini lebih lebar daripada yang ini, akan tetapi tingginya tidak setinggi box trailer. Kalau ini ukurannya mungkin 50-an ya, 50-an, lebar mungkin 30-an. Nah, baiknya kalau kalian untuk pemula, kalian pakai yang ini aja, lebih simple. Atau kalian pakai yang ketiga, kalian bisa pakai akuarium untuk ikan dengan ukuran yang seperti ini guys. Akuarium untuk ikan dengan ukuran yang seperti ini. Akuarium untuk ikan pun kalian sangat bagus dipakai karena aman pastinya ya, dia nggak kabur-kabur. Selanjutnya yang perlu kalian siapkan sebelum kalian memelihara, mungkin
tempat minum, dan juga pakan tentunya. Untuk pakan, biasanya aku pakai pakan cat food atau pakan kucing guys, yang merek Bolt, dan biasa aku mix dengan pakan kucing yang merek Meo yang warna merah itu, dan biasanya aku pakai yang rasa tuna karena landak mini aku sukanya yang rasa tuna guys. Akan tetapi kali ini aku cuman pakai merek Bolt karena cat food yang rasa tuna milik aku sudah habis, jadi aku nggak bisa mix nih. Biasanya aku mix setengah kilo ya, setengah kilo Bolt dan setengah kilo Meo tuna. Nah begitu. Setelah kalian pastikan semuanya sudah siap, oh iya, jangan lupa kalian siapkan serbuk kayu seperti ini. Serbuk kayu seperti ini kalian bisa beli di pet shop terdekat guys. Di pet shop terdekat harganya itu kalau nggak salah kurang lebih 10 ribuan lah ya. Nah 10 ribuan. Nah, dan pakannya ini biasanya untuk satu pasang landak mini itu tahan 1 bulan guys. Untuk 1 kilonya 1 kilonya bisa tahan 1 bulan. Nah lumayan kan, lumayan irit lah ya. Jadi biasa aku kasih 1 kali pakan itu 2 sendok ini aja untuk ukuran 1 ekor landak mini. 2 sendok teh untuk ukuran 1 ekor landak mini. Jadi kalau 2 landak mini aku kasih 4 sendok teh atau 2 sendok makan lah ya. Nah setelah semuanya sudah siap, kalian beli aja landak mininya sesuai selera kalian. Aku saranin sih kalian itu beli landak mini yang karakternya itu nggak galak guys. Nih contohnya kayak yang ini. Nggak galak itu maksudnya nggak ngegulung ketika kalian pegang. Akan tetapi namanya landak mini juga pasti ada saatnya dia menggulung karena karakter landak mini itu depends. Nah jadi saran aku kalian bisa beli landak mini yang karakternya nggak terlalu depends supaya bisa kalian mainkan. Nih juga yang seperti ini nggak terlalu depends nih. Nih wow, nih landak mini yang seperti ini nggak terlalu depends, jadi kalian bisa mainkan. Sedangkan yang depends itu seperti ini guys, nih wow. Nah jadi dia itu agresif dan susah untuk dipegang. Agresif dan susah untuk dipegang nih, sama seperti ini. Nah jadi susah untuk dimainkan. Ketika kalian beli yang karakternya bagus, kalian bisa memainkan. Akan tetapi masing-masing sih ya, masing-masing selera kalian mau beli yang mana. Kalau aku, versi aku, kalau kalian mau ajak main, kalian pilih aja yang karakternya nggak terlalu depends. Tapi kalau kalian pilih yang depends nggak masalah, karena masih bisa dipakai untuk ternak. Dan untuk penjinakannya pun juga bisa, akan tetapi memerlukan waktu yang lama. Nah mungkin begitu. Perawatannya mungkin ya, untuk landak mini ini perawatannya nggak terlalu susah guys. Perawatannya biasa aku itu setiap pagi kasih makan cat food untuk 1 ekor landak 1 sendok makan atau 2 sendok teh ya ukurannya. Jadi kalau 2 landak mini kalian bisa kasih 2 sendok makan atau 4 sendok teh. Dan juga yang paling penting daripada landak mini itu adalah tempat minumnya guys. Jangan sampai tempat minumnya itu kosong melompong, karena landak mini itu bisa tahan tidak makan selama 1 bulan, akan tetapi tidak tahan jika dia itu dehidrasi dan tidak minum sama sekali guys. Nah jadi cara perawatannya gampang sekali untuk landak mini. Dan serbuk kayunya ini bisa kalian ganti 3 hari sekali atau 1 minggu sekali, tergantung tingkat kekotoran daripada serbuk kayu tersebut. 1 hari pun bisa kalian ganti kalau kalian mau tempat landak mini dan landak mini kalian itu lebih bersih guys. Jadi tergantung aja ya, nggak ada patokannya maksud aku. Kalau kotor silahkan ganti, nggak masalah. Nah untuk landak mini ini bagusnya ketika kalian belum mengawinkan, 1 kandang ini untuk 1 landak mini guys. Karena landak mini itu merupakan hewan yang soliter. Soliter itu suka menyendiri, atau landak mini itu
suka menandai wilayahnya dan gak terlalu suka ada landak mini lain. Nah, kenapa aku menaruhnya dua dalam kandang ini? Karena aku itu sedang mengawinkannya guys. Jadi aku sudah mengawinkan nih. Yang agresif itu jantan, yang agresif ini jantan juga. Kebanyakan kalau punya aku ya, yang jantannya yang lebih agresif. Kan tetapi aku punya juga jantan yang gak terlalu agresif dulu itu ya. Nah, jadi cara perawatannya itu gampang guys. Nah, jadi kalau bisa kalian satu kandang itu untuk satu landak mini, kecuali kalian ingin mengawinkannya seperti yang aku ini. Jadi biasa satu bak ini satu ekor landak mini. Ini lagi kosong karena stok aku sedang menipis, stok landak mini aku, jadi sisa beberapa. Dan ini lagi proyek pengawinan. Nah, begitu ya guys. Jadi gampang sekali dalam memelihara landak mini itu, nggak perlu susah-susah. Dan juga kalian bisa memandikan landak mini kalian jika dirasa kotor sebanyak mungkin ya 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali. Kalian bisa memandikannya tergantung tingkat kekotoran daripada landak mini kalian. Jika landak mini kalian dirasa bersih aja, silahkan nanti aja dimandikan, gak masalah. Cuman resikonya ketika kalian jarang memandikan landak mini kalian, biasanya landak mini kalian itu mudah terserang jamur. Nih contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, sempat terkena jamur guys. Tuh di kupingnya itu masih ada sisa-sisa jamur. Jadi kemarin sempat aku tanganin dan sudah mulai membaik, akan tetapi masih ada sisa-sisanya sedikit. Nah, jadi ada baiknya kalian memandikan landak mini kalian itu lebih sering supaya tidak terkena jamur. Oke. Nah, mungkin selanjutnya yang akan aku bahas ini tentang suka dukanya memelihara landak mini. Nah, suka dukanya dalam memelihara landak mini, tentunya namanya hewan hidup ya guys. Ada yang kadang mati, ada yang kadang ketika kita mengawinkannya menunggu sudah waktunya melahirkan ternyata tidak melahirkan. Ternyata dia itu hanya hamil kosong guys. Dia itu kita lihat kawin, tapi ternyata ketika sudah hari H dia itu nggak melahirkan sampai lewat waktunya beberapa hari bahkan mingguan guys. Dan dia nggak melahirkan. Nah, jadi kan kita ada sedikit rasa bagaimana gitu. Sudah menunggu masa pengawinannya itu lama. Kan masa pengawinan landak mini sampai melahirkan itu antara 30 sampai 45 hari dia itu sudah bisa melahirkan guys. Kalau dia itu positif hamil. Kalau belum hamil ya kita kadang harus menunggu lagi dan mengawinkannya dengan jantan yang berbeda lagi. Nah, jadi mungkin buat kalian yang ingin pelihara landak mini, aku rasa memelihara landak mini itu mudah, kan tetapi juga ada suka dukanya dalam memelihara landak mini. Kadang juga kita berharap anaknya banyak, tetapi anaknya itu 1 sampai 3 aja, ada yang 1 aja, ada yang dia itu melahirkan 3 anaknya dimakannya semua. Ada dia itu yang melahirkan banyak tapi anaknya itu sebagian ada yang dimakannya. Nah, itu merupakan suka dukanya guys. Dan juga ketika kita menjual, biasa ada yang nawar dengan harga murah, padahal kita perawatannya lama ya. Prosesnya sih yang lama kalau menurut aku. Nah, jadi mungkin begitu suka dukanya. Namun juga senangnya memelihara landak mini itu dia itu gampang sekali guys. Cukup kasih makan, nggak perlu perawatan terlalu ya gimana-gimana gitu. Paling cuma dimandikan. Nah, gitu aja. Paling cuma dimandikan gitu aja dia. Nah, dan juga dia itu kalau menurut aku, kalau kalian punya banyak pasti cepat berkembang biak. Nah, ada yang bilang juga nggak masalah landak mini itu ditempatkan di tempat yang sama sebanyak-banyaknya. Misalnya 3x3 di tempat atau di kandang yang 3 meter kali 3 meter kalian tempatkan 50 landak mini misal.
Nah, itu nggak masalah kalau menurut aku. Akan tetapi ada baiknya mengetahui dari karakter landak mini yang soliter, ada baiknya kita kandangnya satu-satu. Cuman kalau landak mini yang sudah terbiasa seperti itu nggak masalah sih kalau menurut aku. Tinggal mungkin kalian kasih pakan aja yang sesuai lah dengan ukuran dan kapasitas kandangnya. Kapasitas yang berada di kandang tersebut berapa, kalian kasih aja umpan atau pakannya itu berapa supaya cukup. Nggak masalah kalau menurut aku. Tentunya setiap orang punya versi masing-masing. Jadi jangan salahkan versi orang yang lain dan membenarkan versi kita semata. Nah, mungkin itu aja guys video kali ini, bagaimana cara merawat landak mini. Apakah kalian masih yakin untuk membeli dan merawat landak mini? Nah, jika kalian versi perawatannya atau pemeliharaannya beda dengan aku, silahkan komen di kolom komentar. Nah, mungkin itu aja, closingnya gitu seperti ini aja ya. Nah, aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. By Dawi dari Dawi, mantap banar.